Sariki yuk kita langsung mawon ngobrol-ngobrol kalian narasumber beniki jane ngenten cari sekalian Bapak Suko Panjalu nggih. Langsung aja kita sapa jane. Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu ning ana. Alhamdulillah. Sugeng Dalu rahayu. Rahayu. Apa rahayu to ngomong kudu bek telu. Mantep. Mantep nggih. Iya. Nggih. Niku, nggih mboten. Lewat-lewat mriku ngenten lanting ngenten. Lanting. Itu jajan-jajan masa kecil jangan sampai hilang nih. Makanya kula akad juga dalam yayasan saya rencana juga seperti itu. Nggih. Matur nuwun Pak Bun. Nggih sami-sami kula nggih doaken sehat selalu. Napa rencana jenengan insyaallah nek tindak tubuh kula nggih monggo Nggih Pak, mangke kepanggih wonten Kediri. Ya nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lah iki terus iku mau wis melatar belakangi jenengan terpanggil gitu ya. Ada ono mana? Iya. Yes, diterima sih. Ini ngefans berarti fansnya banyak. Sa Indonesia Raya nih. Sugeng Dalu. Sinten iki? Nggih. Oh, Bu Setyo, nggih Sugeng Dalu, Bu. Nggih. Tengah apa jangka pendek ya apa? Iku ya apa supaya sampean fokus ini kebudayaan ini terarang ngono ya apa? Ya, tadi seperti ditanya sama Mbaknya tadi, Mbak Ana, Ning Ana. Neng Ana ya ini kan baru pertama datang makanya Sampai tahu dah. ya nanti gampang nanti Neng Ana. Kenapa karo Ning Ana? Kan dibilang tadi kan Jerbasuki mau panas. Kita di sini dengan keterbatasan dana yang ada, bagaimana kita bisa berbuat sesuatu. Makanya untuk jangka pendek itu yang saat ini sudah dilaksanakan mengadakan sekolah online Ini belajar bahasa Kawi. Nah ini sebenarnya bahasa Kawi ini mbah-mbah dhewe semuripe akeh gak ngerti. Aku gawe kaos tulisannya basa Kawi. Kuwi basa apa? Basa Thailand apa basa gak ngerti lho. Soalnya mirip Tagalog ya jadi. Iya, ini sebenarnya tak pakai di kaos saya belakang ini. Ini sudah dipelajari di Yayasan Panjalu sudah gelombang kedua, mungkin 3 minggu lagi masuk gelombang ketiga. Karena apa? Ini yang ditulis di prasasti-prasasti itu ada tulisan, itu surat wasiat. Tapi yang orang-orang pelaku budaya nggak ngerti, diobong-obongi merang, diobong-obongi ini akhirnya rusak. Padahal itu bisa dibaca. Ya sementara ini kan belum terbaca juga. Nah salah satunya kita untuk mengenalkan bahasa leluhur dhewe. Lah iki basa leluhur dhewe gak kenal kok mau muri-muri budaya piye wong basane iki gak kenal. Terus ngene Cak. Ya apa carane iki kan menarik iku mau belajar aksara Kawi. Ya apa carane masyarakat iki iso Ngerti. melok acara sekolah aksara Kawi iki mau. Jadi di sini kita yayasan tidak ada memungut biaya spesial. Jadi kita lek wong ngomong lillahi ta'ala kita pengen ngangkat budaya leluhur tadi. Jadi nanti bisa kita punya grup Facebook itu namanya Panjalu Jayati Kadiri. Nanti mungkin bisa menghubungi di sana atau mungkin nanti bisa menghubungi Japri saya atau mungkin kita punya channel di YouTube. YouTube itu juga nanti bisa di situ kan akan kita record nanti ada yang bagiannya sendiri. Ada adminnya. Lah kebetulan kemarin gelombang 2 itu bludak ya. Sing daftar kita bukan wong gede tok sak Indonesia Raya. Iya. Jadi wis bludak, jadi sampai kemarin wis ditutup cek daftar ya kita nanti geser ke Gelombang ketiga. Itu ternyata minat masyarakat itu luar antusias biasa. besar sekali dan ini kemarin sudah ada dikirim ke teman-teman aksara kan di grup juga itu ada dikirim sudah pemerintah juga edukasi dengan yang suka baca di situs-situs dengan bahasa Kawi tadi akhirnya kita bikin sekolah online. Nah dari sini kita dengan yayasan tadi kita bisa lebih universal, bisa menaungi karena saat ini banyak kelompok-kelompok teman kita itu sudah punya komunitas, punya paguyuban tapi dia belum punya wadah secara legalitas hukum di negara kita dia belum punya. Makanya dia bisa bergabung di kita. Intinya kita berjalan di budaya, kita sesuai dengan talenta masing-masing. Intinya sama-sama muri-muri melestarikan budaya ini supaya nggak punah. Itu yang kenapa saya pilih yayasan tadi. Sampai tahu.
Aku juga punya pertanyaan Oh ya, Nggih, monggo. Kalau ngomong soal yayasan, ya, di kepala aku, di bayanganku tuh si nama yayasan itu kan lembaga atau badan yang memang dibentuk nantinya dana-dananya itu bisa dari luar gitu. Maksudnya sampai bisa menerima dana dari luar apa hibah enggak gitu. Terus yang pertama gini, oke, sampean saat ini pengen nguri-nguri budaya, tapi secara benefit apakah sampean secara manusia aja gitu kan pengen ada benefit gitu secara materi, ada kayak gitunya nggak sih? Jadi untuk saat ini ada kesadaran, saya sendiri pengen membangkitkan kesadaran generasi muda terutama untuk bangkit budaya tadi. Ibaratnya saya saat ini mau bikin bangunan, saya bikin pondasi yang kokoh, yang kuat. Nanti mau bikin bangunan tingkat 7 atau mungkin jadi gubuk atau jadi rumah, terserah generasi berikutnya. Saat ini umur saya sudah menginjak mau 50. Mungkin kalau normalnya berapa sih umur itu? Ya, paling nggak saya memberikan ke generasi berikutnya nanti ke anak-anak saya sudah fondasi. Masalah bonafit itu saya belum memikir, Mbak. Ya, tak cerita kok. Lah ya ini jadi jadi bayar. kalau orang ngomong jer basuki mau panas, jadi kalau saya punya keinginan tadi ya mohon maaf, saya pun juga bukan orang kaya, saya juga pas-pasan kok. Pas butuh pas ono maksudnya gitu. Alhamdulillah. Tadi gitu. Tadi maksudnya pas-pasan gitu juga Mbak. Tadi saya berusaha tadi karena kita mau jadi leader memberi contoh paling kan juga jer basuki royok kantong dewe. Jadi di Yayasan Panjalu untuk saat ini ya tidak ada sepeser pun bantuan dari luar. Tidak ada urunan, tidak ada iuran, semua masih saat ini pure murni dari Tongwe. Gitu. Ya iki lho cari aku iki pinisirin tekan Nah, makanya kalau kita punya ada kemauan tadi, saya rasa nanti entah Tuhan semesta atau leluhur siap yakin itu aja Mbak. Ya. Kalau kita sudah punya keyakinan, kalau kita nggak yakin tidak akan terjadi dong. Karena saya yakin dengan saya berjalan sendiri, akhirnya kenal dengan orang-orang membantu saya untuk mendirikan, dan sekarang sudah punya di grup Facebook itu udah 2000 lebih, kita 2 tahun, dan di Padepokan, mungkin Padepokan yang lain sudah ikut bergabung juga, kita saling kolaborasi dan melengkapi Mbak. Kalau saya sendiri pun apa sih bisa saya sendirian, ya butuh tenaga. Mungkin mereka belum bisa ngasih dana, belum ngasih iuran, minta dana sama Tuhan saja. Nah, mereka butuh tenaganya, butuh pikirnya, juga butuh doanya paling besar. Ini berarti kurang lebihnya pada kayak cari sih, cari ini yang ngono Ya, Loh, makanya ini baru kenal sama beliaunya itu. Ketemunya di rumah sakit, langsung nyambung. Makanya ya ayo kita sama-sama angkat budaya ini dengan tupoksi kita masing-masing, dengan talenta masing-masing. Mungkin Cak Riz dengan wanita bersandul. Aku di Panjalu juga ono wanita berbudaya. Kemarin sudah membuka tanggal 12 Maret ya, buka cabang di Kediri, kita berkolaborasi Mbak. Karena kalau saya sendiri, iso apa sih aku iki? Ya paling nggak berkolaborasi kerjasama, setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Ibarat kita di rumah sakit. Kalau rumah sakit kabeh dokter sing menek genteng sopo, sing ngosek WC sopo ya. Makanya dalam hidup ini kita nikmatilah peran kita ucap syukur, kita jalani dengan legowo, enak-enak. Katane Woko channel kalau katanya Om Gendut ya, enak, wis manuto. Terus dari yayasan ini visi dan misinya sebenarnya apa sih? Nah, kalau visi misi itu secara visi itu sebenarnya ada 2, tapi yang utama itu intinya gini Mas, intinya untuk terwujudnya rasa cinta tanah air dan bela negara melalui kearifan budaya ini. Jadi dengan kita nguri-nguri budaya, ngangkat kebangkitan budaya ini, supaya generasi muda, pertama kalau tua kan tinggal nunggu antrian ini, muda-muda ini kembali. Karena apa? Budaya tadi apa? Kebiasaan pola hidup yang diturunkan terus-menerus. Dan kalau ini sudah stagnan, berhenti. Sebenarnya sopo. Ya seperti itu contohnya. Ini terus kaitannya sama bela negara itu mau ya apa sih? Nah, sekarang gini, sebenarnya ini saya ngomong, pemerintah mau membagi bidang-bidang. Ipolek sosbud welcome, ideologi, politik, ipolek sosial, budaya. Kita masuk ke budaya, kalau welcome udah Pak Tentara, Pak Polisi. Kita masuk ke budaya tadi. Nah, dengan kita menguatkan cinta tanah air tadi, itu salah satu bentuk untuk bela negara. Karena apa? Sekarang kan ada banyak pendidikan bela negara di markas tentara untuk mengembalikan rasa cinta tanah air tadi. Ibaratnya gini, seandainya negara kita ini perang dengan negara asing, sementara bangsa
rakyat kita banyak yang memihak ke sana, bagaimana kalau tidak ada rasa cinta tanah air? Mungkin kalau jenengan di pewayangan, ini salah satu di pewayangan, saya juga rada-rada seneng wayang. Saya idola saya juga salah satunya Kumbakarna. Iya. Walaupun Kumbakarna raksasa awalnya gitu, tapi dia juga satria. Dia rela gugur, tidak membela kakaknya Rahwana yang salah, tapi dia untuk membela tanah airnya. Karena perang. Iya. Bu salah bener, tapi ini negaraku. Nah itu. Nah kalau seandainya mohon maaf, negara kita perang dengan negara asing, terus rakyat kita memihak sana, bagaimana kalau nggak ada cinta tanah air tadi? Jadi untuk menciptakan Kumbakarna yang gitu. luar biasa sekali. Seperti itu. Nah, itu. Aslinya, yang Jawa ini katanya ketipu. Jujur. Makanya dengan gagasan Panjalu, dengan perjuangan takdir, agar orang Jawa tidak ketipu. Karena kalau ketipu di dunia saja nggak apa, tapi nanti kalau di alam terketipu, wah, menurut saya hidup. Makanya saya pesan, Jawa aja lali Jawa nih. Nggih. Lali Jawa ini kali bodohnya menilai balik ke sasar. Nggih. Saya juga siap nanti pelawak gabung dengan yayasan saja. Wah, amin. Nggih, mangke ngeten Bu. Bapak, nggih mangke saged anu Pak, mungkin japri kula melalui Pak Riz. Jadi saya ada WA grup, juga ada FB di situ. Siap. Nah, Nggih. Oke, matur nuwun. Nggih, matur matur nuwun. nuwun. Rahayu. Ini Cak Daslan ini ketua paguyuban pelawak Surabaya. Oh, nggih. Ini seniman. Berarti bolone hunter parabola Ya, juga itu. ini seniman tapi juga pelaku spiritual. Nih. Ini Cak Daslan ini luar biasa. Begini Cak, ini hampir waktunya sudah hampir habis. Oh, gak kroso ya, Gak kroso. Soalnya sing telepon ya wake kangen fans banyak. Amin. Ini sing ternyata yang tertarik dengan kegiatan Panjalu ini luar biasa. Banyak saudara-saudara kita yang menaruh harapan besar, ya kan? Menaruh harapan besar tentang kaitannya bangkitnya budaya. Apa kaitannya bangkitnya budaya warisan leluhur ini untuk memupuk rasa cinta tanah air, bela negara, dan memfilter budaya-budaya asing yang masuk. Itu langkahnya Panjalu seperti apa? Nah, gini. Jadi seperti saya sampaikan tadi, dengan rasa cinta kita kepada tanah air tadi melalui budaya. Jadi kan akan memupuk rasa kebangsaan, rasa cinta tanah air. Jadi tidak akan mudah diadu domba. Karena kalau tadi tak bilang, kita belajar agama saat ini juga belajar budaya, sering dibenturkan. Kamu kok ngono musyrik, kamu ngono sirik, kamu dulu, padahal kita kan juga hidup ini. Mohon maaf kalau saya pribadi, saya berhubungan seperti tadi tak katakan ke Cak Aris, ada hubungan saya sesama manusia, hubungan saya dengan alam semesta, hubungan saya dengan leluhur, dan hubungan saya dengan Tuhan. Dengan leluhur itu apa? Kalau tidak ada leluhur, tidak akan ada saya. Nah kalau saya malah melupakan leluhur saya, kalau kualat aku. Jadi di sini saya membangkitkan itu, tinggalan leluhur, kita gali lagi, kita kembangkan lagi. Ya seperti tadi saya contoh. Kenapa saya ngetu dengan pelajaran aksara Jawa? Karena apa? Mohon maaf, Belanda itu punya politik divide et impera, politik adu domba. Seperti yang dituliskan di buku-buku, di dongeng, di legenda, akan rancu. Seperti ada yang tanya tadi kan? Yang tadi ada yang nanya ibu tadi kan rancu. Karena apa? Itu. Antara dongeng sama dan sejarah. buku yang sejarah yang ditulis di negara agama itu dengan tulisan apa? Mojopahit ya Kawi. Jadi Kawi itu terakhir dengan Mojopahit. Setelah Mataram Islam itu pindah ke Wonocoroko. Nah sekarang kalau nenek moyang kita yang mungkin umur-umur yang ini tidak ada yang ngerti dengan bahasa ini, apakah ini tidak untuk pemusnahan? Ini contoh. Jadi kita membangkit semangat dan ini mungkin leluhur atas izin Tuhan semesta membantu akhirnya kita bisa kembali lagi nguri-nguri dan kalau bisa lebih semangat lagi mengembangkan. Jadi nanti supaya tidak ada provokasi gampang diadu domba tadi setelah ada cinta tanah air tadi. Dan seandainya sudah tanah air
kembali mencintai rasa membela negara. Tak bilang Bung Karno tadi loh Pak, Ya. anu Cak. Ya. Kalau wis rasa bela negara, wis sapa aku gak ngurus bener salah negara ku tak bela tanah airku kok. Aku mangan lahir nek kene mosok aku bela negara liya. Tapi kalau dengan dogma-dogma yang masuk meracuni, dia dicerna mentah-mentah, tidak ada filter, tidak ada saringannya, ya nanti akan ada pelaku-pelaku kayak bom bunuh diri. Nah, ini. Seperti itu. Makanya ini salah satunya untuk bela negara tadi. Radikalisme. Ya, Teci. itu maksud saya. Oke. Terus sekarang ini Yayasan Panjalu ini sekretariatnya di mana sih? Oh iya, ini penting nih. Nah, jadi gini, untuk sementara ya, ini karena kita belum punya tempat sendiri, itu saya menggunakan Studio 35 di Desa Sukorejo Katang, dekatnya Simpang 5, timurnya kabupaten. Itu di tempat adik sepupu saya. Di situ ada studio di ruangan lantai atasnya kosong, saya pakai itu, dan di depan itu kan ada kayak joglo-joglo itu. Nah, itu untuk pertemuan-pertemuan di situ. Dan mungkin puji Gusti, kemarin saya bisa mengangsur, mencicil itu tanah yang Cicil. tempat saya melantai pengurus itu ada tempat ditemukannya prasasti Tangkilan. Nah, prasasti pindah ke depan, kemarin ada sementara ada 15 ru, saya angsur tiap bulan. Nah, ini juga tadi udah dihubungi, waktunya mencicil Pak. Kalau ada 4 juta dulu Pak, nanti dulu saya carikan, seperti itu. Nah, ini sekretariat yang ada di Desa Katang tadi, Studio 35. Dan ini rencana saya nanti kalau ada rezeki membangun sendiri yang lebih bagus lagi lah. Dan untuk saat ini saya sudah juga mengumpulkan benda-benda seperti kemarin saya mengangkat. Kenapa sih Panjalu Jayati? Saya jelaskan, Panjalu Jayati ini adalah semboyan itu dari Prabu Jayabaya yang tertulis di Prasasti Hantang berangkat tahun 1135 Masehi. Itu yang menuliskan kemenangan Panjalu atau Kediri atas Jenggala, dan oleh Empu Panu dan Pusudah dituliskan ke kitab Barlayuda yang merupakan kemenangan Pandawa atas Kurawa. Nah, saat ini saya sudah membuat arca-arca yang melambangkan dari lencana yang Jayabaya tadi, saya angkat menjadi simbolnya Panjalu Jayati. Saya sudah kemarin baru bikin yang besar narasinya itu. Dan nanti ke depan kalau ada dana saya juga ingin membuat museum. Nah, nanti ini saya sudah mengumpulkan. Ya, di rumah saya juga, mungkin rumah saya tadi tak tadi ya, rumah saya juga museum. Ruangan tamu, ruang makan, belakang ya benda-benda ini semua. Jadi seperti itu. Baik, ini waktunya sudah habis. Ini Arab Cerwito ini tower sebenarnya ini ya. Iya, benar. Saya kasih waktu 2 menit closing statement. Jadi statementnya jenengan ini terhadap kebudayaan, harapannya seperti apa sih? Jadi kalau harapan saya pribadi, marilah kita generasi muda, terutama generasi muda ya, karena yang masih punya jangka panjang untuk bangkit, mau nguri-nguri, mau mengembangkan kebudayaan dan warisan leluhur ini, karena ini sangat adiluhung. Karena apa? Bangsa asing aja itu mau nguri-nguri, mau belajar. Kalau kita mungkin ke Bali, kita ke Jogja, bule-bule itu wes podo nguri-nguri kita. Sampai di Londo sendiri ada kampusnya belajar ini. Nah, makanya tadi saya jangka panjang Mas ya, mudah-mudahan semesta leluhur dan Tuhan mengizinkan, saya ingin membangun sekolah seni. Sekolah seni, kedua pengen bikin museum, itu sasaran saya. Mudah-mudahan nanti saya sebelum menghadap Tuhan sudah bisa mewujudkan, mudah-mudahan. Amin. Amin. Mangkaten para pamirsa, Cak Ning Surabaya, iki mau aku karo Cak Suko Panjalu nyeritakno